Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya teman-teman mengisi data hadir dulu ya, sehingga saya mengetahui siapa-siapa saja yang hadir pada pertemuan di hari kita pada hari ini. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir waktu pada bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita sehat selalu ya. Untuk memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga kegiatan yang akan kita lakukan nanti bisa lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, dan untuk agama Islam saya yang sedikit, yang untuk beragama Muslim boleh menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik pergaulan bebas. Ya Allah, hamba ini meminta kepadamu dan cakalah ya Allah. Berilah kegiatan kami ini yang mungkin. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri dan menjadi bermanfaat di kehidupan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, di mana orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Allah, lancarkanlah pekerjaannya ya Allah, sekarang mereka selalu, jauhkan mereka dari mara bahaya, dan mengampuni mereka sekarang ada, mereka berikhtiar mendapatkan apa yang mereka inginkan ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami berserah, kami hanya kepadamu doa yang belajar, mendengarkan ya Allah, dan itulah doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita melakukan ini kita tentang topik tugas pergaulan bebas, sebelumnya teman-teman ada nggak yang mengetahui mengenai pengertian tentang tersebut? Menurut saya, pengertian kelompok adalah suatu mencari masalah yang berbeda dari kelompok. Tidak ada yang ingin menanyakan. Jadi saudara mereka silakan. Baik. Pengertian kelompok itu adalah salah satu layanan yang membahas masalah umum yang dikerjakan di dalam kelompok. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara Ismail. Sudah benar ya di yang dikatakan oleh saudara. Sini saya menyebutkan BKP ini adalah salah satu layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika. Kemudian di BKP ini juga ada kerangka pengembangan kelompok. Teman-teman mungkin ada yang mengetahui visual bimbingan kelompok ini yang disebutkan mungkin dari misalnya tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu mengetahui pengalaman pribadi yang terima kasih saudara saya. Mungkin ada baik, terima kasih. Menurut saya tujuan dari adanya BKP ini agar seseorang mampu untuk tampil untuk berbicara di depan banyak orang dan agar mampu untuk mengeluarkan gagasan, pendapat atau ide yang ada di pikiran dia gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berani membuka. Di sini ada 6 tujuan bimbingan kelompok, yaitu pertama, melatih anggota kelompok untuk berani mengungkapkan pendapat di hadapan teman-teman.
itu lagi kita bersikap kepada kelompok dan dalam kelompok sosial dan dengan teman-teman lain di luar atau di rumah umum. Kemudian itu mari kita untuk mengendalikan diri dalam kelompok dan itu mari kita dapat bersikap bebas dari itu menemukan lagi mencari masalah yang dibahas itu kita membahas mengenai pergaulan bebas. Kemudian di BKP ini sendiri juga ada cara pelaksanaannya. Di sini ada 3 cara pelaksanaannya. Itu semua anggota itu diharapkan untuk berpendapat. Kemudian tidak ada pendapat yang sama atau tidak boleh saling menyalahkan kita sesama anggota di dalam BKP. Kemudian ketika kalian ingin berpendapat, diharapkan untuk menunjukkan dan bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan jika yang berpendapat itu lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama. Kemudian yang terakhir itu asas kerahasiaan. Jadi pada pertemuan kita jika ada topik atau pembahasan yang dibahas itu bersifat rahasia, maka kita semua harus berjanji untuk merahasiakannya. Jadi jangan diumbar kepada orang lain selain yang datang pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai topik tugas mengenai pergaulan bebas, untuk lebih mengakrabkan kita semua, kita main games dulu ya teman-teman, yang berjudul huruf pertama. Huruf pertama. Jadi nanti ketika saya bilang buku gitu, huruf pertamanya berarti B. Kalau saya bilang kertas, huruf pertamanya K. Oke, seperti itu ya permainannya. Berarti dibilang gitu? Iya, nanti. Oh, kami cuma menyebut ininya aja. Ya, huruf pokoknya Tapi harus clue-nya lupa. huruf ya, huruf pertama. Kipas K. kursi, K. tas, T. Nah, kalau lampu N. N. Kenapa N? Kan nah. Ya, Kalau lampu. Iya, benar. Buku, B. tas, T. kipas, K. kalau genteng, K. kayak mana Mbak? Suara. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan kegiatan kita membahas topik. Pada pertemuan ini saya yang akan menentukan topik yang dibahas. Apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Siap. Adapun topik BKP kita pada hari ini adalah mengenai pergaulan bebas. Nah, sampai di sini adakah yang belum dipahami oleh teman-teman sekalian? Tidak ada. Iya, Pak, sudah paham. Baiklah teman-teman, topik yang akan kita bahas ini adalah pergaulan bebas. Nah, menurut teman-teman, mengapa penting untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu pergaulan bebas? Baik, Saudara Michael, dipersilakan. Baik, mengapa penting membahas topik pergaulan bebas ini? Supaya kita mengetahui tentang apa-apa saja hal-hal yang menjadi penyebab-penyebab pergaulan bebas ini terjadi.
Baik, terima kasih Saudara Michael. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan. Saudari Hillary. Mungkin ya, menurut saya itu mengapa penting topik pergaulan bebas ini dibahas, karena supaya kita tahu apa saja jenis-jenis pergaulan bebas itu dan kenapa itu harus dihindari. Mungkin itu kan membawa dampak negatif untuk kita nantinya gitu. Baik, terima kasih Saudari Hillary. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan? Tidak ya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Michael dan Saudari Hillary. Berarti penting untuk kita bahas karena sehingga kita tahu ya faktor penyebab, terus jenis-jenis pergaulan bebas, sehingga kita dapat menghindari pergaulan bebas tersebut. Kemudian pasti ada kan faktor penyebab dari pergaulan bebas ini. Nah, menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari pergaulan bebas ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Saudara Michael, dipersilahkan. Mungkin faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas ini mungkin karena lingkungan yang terlalu bebas, terus kurangnya perhatian dari orang tua pada anak-anaknya. Baik, terima kasih Saudari Michael. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Baik, Saudari Soraya, dipersilahkan. Faktor penyebab dari pergaulan bebas ini bisa dari teman atau lingkungan sekitar lah. Oh iya. Ini ada kesebutan ya, bahwasanya baik berarti disebutkan faktor pergaulan bebas ini biasanya dari lingkungan ya, jadi dari teman atau si ada juga kurang sayang dari orang tuanya sehingga dia mencari sosok lain di luar sana dan akhirnya terjerumus pada pergaulan bebas karena selalu memilih teman ataupun dari faktor lingkungan yang baik. Ini menurut saya sebenarnya dampak dari pergaulan bebas ini dari dua kalau pada nanti sudah bilang belum bisa sekali adalah tapi sama melakukan pergaulan bebas mungkin sudah hilang Kita berkesimpulan bahwasanya terus oleh pergaulan bebas ini kehidupan kita juga jadi kurang baik ya. Kita jadi mungkin motor, terus mungkin ambil dinamika gitu kan, terus juga yang seperti jadi dalam masyarakat orang tua kan itu kemudian dari semua yang sudah dikatakan menurut teman-teman apa sih solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pergaulan bebas? Mungkin ada saudari Nadia Solusi yang paling utama itu sebisa mungkin menanamkan dalam agama ya, terus kebatuan iman, terus yang paling penting solusinya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan. mungkin ada Menambahkan dari jawaban saudara Maria, apa solusi supaya tidak terlibat dalam pergaulan bebas? Mungkin kita bisa memilih teman-teman yang baik dan teman-teman yang
Nah, jadi yang tidak hanya ini kamar mandi, karena kan kamar mandi itu lebih besar gitu. Jadi eh, di- dibandingin dengan kita menanam agama atau mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian, itu juga harus ada yang memilih teman gitu, ada yang membangun kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Berarti solusinya kita dapat memilih dulu ya teman yang baik, seperti apa gitu kan. Jangan sampai kita berteman sama anak-anak yang kita bagus perilakunya dan sebisa mungkin kita mendekatkan diri pada ajaran-ajaran agama sehingga tidak gampang sesuai dengan Sudah membahas faktor dampak untuk lebih sudah menguatkan komitmen kita punya komitmen dalam kita solusi kita harus saya akan mengajak orang-orang lain di sini supaya tujuannya sama untuk menentukan setelah kita membahas setelah kita sudah membahas akan tadi kita akan mulai games komitmen untuk lebih memperkuatkan lagi komitmen kita ya. Di sini ada games namanya bola panas. Sini nanti saya melemparkan bola ini random dan orang tersebut ketika melempar itu harus bilang sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan bebas ini, tapi dalam hal positif ya. Misalnya kayak gini, saya lempar keadaan saya lihat, kamu harus mencari pergaulan yang baik gitu kan. Ya saya bisa, dan sampai dia yang ada di bola ini bilang saya bisa gitu. Terus melanjutkan anggota yang lain. Maka sampai kamu mencari yang baik. ya saya bisa. Haikal, kamu harus menjauhi hal-hal yang toksik. Iya, saya bisa. Saya kamu harus menjadi anak yang baik. Ya, saya bisa. Hanya kamu harus menjadi kooperatif. Apa? Kalau bilang ya, saya bisa. Hillary, kuatkan imanmu. Ya, saya bisa. Jadi sampai rajin gereja. Iya, saya bisa. Bisa ya. Saya meminta untuk mengisi untuk evaluasi pertemuan dengan
lebih menguatkan iman saya akan tetapi terjerumus ke pergaulan yang salah. Ya, Saya akan beri kemanan yang biar tidak terjerumus. ada lagi? Saudara Michael? Untuk bagaimana cara menghubungkan supaya itu tidak terjerumus di dalam pergaulan bebas. Nah, itu teman-teman yang mengatakan dari jadi Ya, setelah pada membahas dunia membahas tentang pergaulan bebas ini. Jadi dalam diri saya itu saya akan menanamkan bahwa yang tadi sebenarnya di teman-teman itu dicek dalam diri teman, lalu ikutilah kalau bisa kegiatan yang memperkuat iman kita seperti ada kegiatan gereja kalau di ada Islam itu saja. Mungkin bersama bisa berdepannya bisa mungkin dilakukan dari hal-hal yang tidak pasti. jadi komunitas kita setelah pertemuan yang pakai pada hari ini adalah mungkin lebih mendekatkan diri lagi kepada orang, kegiatan kampanye, mungkin kalau yang Kristen di gereja, kalau yang Muslim ikut kegiatan pengajian, pengajian masjid, seperti itu dan memiliki teman juga yang baik dan lebih teman-teman sekalian, kita sudah tulis teman mungkin ada pesan dari teman-teman ini Mungkin pesan yang saya dapat dari hasil kegiatan kelompok ini adalah di sini saya mendapatkan bagaimana cara supaya kita tidak terjerumus dalam kebutaan dan bagaimana juga dan di sini kita tahu kegiatan apa saja yang harusnya kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan teman-teman baik juga baik. bila ada teman-teman yang lain yang berpendapat ini mungkin teman-teman ada yang berpendapat atau ada juga atau Mungkin saya mau berpendapat mungkin besok bisa kita lakukan setelah yang selesai di Fakultas Ilmu Pendidikan. sebelum kita tutup mungkin kita bisa teman-teman bisa menyampaikan pesan dan harapan teman-teman sekalian tentang kegiatan BKP yang dilakukan pada hari ini. Dari pesan saya sih menuju ke teman-teman sekalian ya, kalian bisa berkomitmen. Nah, sebisa mungkin komitmen itu kan dijalankan dan pesan saya nih untuk kita sama-sama meningkatkan iman kita gitu agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti pergaulan bebas ini. Baiklah teman-teman, saya mau minta untuk teman-teman yang muslim dan yang muslim boleh
Kita bersama-sama menjelaskan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa.